Setiap kali kamu disebut dalam sebuah percakapan, atmosfer langsung berubah. Entah itu kehangatan, tekanan, atau kekuatan misterius. Kamu seperti punya auranya sendiri. Tapi, kenapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya semesta ingin kamu sadari? Tarot hari ini membongkar semua rahasia yang selama ini tersembunyi di balik namamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, saat namamu disebut, energinya langsung meledak. Kamu bukan orang biasa. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Eight of Pentacles menunjukkan bahwa kamu adalah tipe orang yang tekun, yang mau memulai dari nol, dan mengasah keahlian atau kualitas diri tanpa henti. Meskipun mungkin belum banyak orang melihat hasilnya, kamu tahu bahwa kamu sedang membangun fondasi yang kokoh untuk masa depanmu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat dengan sadar, itu semua sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Orang-orang bisa merasakan itu. Mungkin mereka tidak tahu detailnya, tapi mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang tidak biasa. Kemudian, muncul Six of Swords. Kartu ini berbicara tentang transisi, tentang pergerakan dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya. Mungkin kamu baru saja meninggalkan sesuatu yang selama ini kamu tahan-tahan. Hubungan, pekerjaan, lingkungan, bahkan pola pikir tertentu yang selama ini membebani kamu. Kamu sudah mulai melepaskan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan jiwamu. Dan ini membuat kamu terlihat berbeda. Ada ketenangan baru dalam dirimu, tapi juga ketegasan yang lebih tajam. Tidak semua orang bisa menangani perubahan energi ini. Beberapa orang mungkin merasa kehilangan kendali saat berada di sekitarmu. Tapi itu bukan salahmu. Itu hanya bukti bahwa kamu sedang bergerak ke arah yang lebih tinggi. Dan tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan itu. Kartu Eight of Cups menegaskan hal ini. Kamu bukan hanya sedang berpindah, kamu sedang memilih untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak memenuhi kebutuhan batinmu. Ini bukan hal yang mudah. Banyak orang memilih bertahan dalam situasi yang stagnan karena takut. Tapi kamu tidak. Kamu memilih untuk pergi, bahkan jika jalan di depan belum jelas. Itu keberanian sejati. Dan karena keputusan itu, semesta mulai membukakan pintu-pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Orang-orang mulai memperhatikanmu, bukan karena kamu sedang pamer, tapi karena kamu terlihat semakin berbeda. Aura kamu semakin kuat, dan itu terasa. Bahkan saat kamu tidak hadir secara fisik, energi kamu tetap terasa di ruangan. Inilah kenapa namamu begitu kuat saat disebutkan. Menariknya, kartu Eight of Pentacles muncul lagi. Ini sangat jarang terjadi dalam pembacaan. Ini bukan pengulangan, tapi penekanan. Semesta sedang ingin kamu benar-benar memperhatikan pesan ini, bahwa proses yang sedang kamu jalani sekarang adalah inti dari perjalananmu. Kamu mungkin merasa lambat, mungkin kadang ragu, tapi kamu sedang berada di jalur yang tepat. Setiap upaya yang kamu lakukan, sekecil apapun, tidak ada yang sia-sia. Justru karena kamu menjalani semuanya dengan tulus dan sabar, kamu memancarkan energi yang sangat kuat. Energi yang berasal dari dalam. Energi yang tidak bisa dibuat-buat. Ini yang membuat orang merasa terpanggil, terinspirasi, atau justru terintimidasi saat mendengar tentangmu. Lalu, kartu Three of Wands muncul sebagai penunjuk arah. Kamu bukan hanya sedang berkembang, kamu sedang menatap ke depan, merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Kamu sudah tidak lagi tertarik pada hal-hal kecil yang dangkal. Kamu ingin sesuatu yang memiliki dampak nyata. Mungkin kamu belum tahu persis bentuknya, tapi kamu sudah merasakan dorongan itu dalam dirimu. Dorongan untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Bisa jadi ini berkaitan dengan karier, ekspansi, ide, atau bahkan kesempatan yang datang dari luar kota atau luar negeri. Kartu ini juga bicara soal waktu. Bahwa sekarang adalah momen yang tepat untuk mulai mengambil langkah konkret ke arah tujuanmu yang lebih besar.
Namun di balik semua kekuatan dan ketegasan itu, kartu Nine of Swords hadir sebagai pengingat bahwa kamu juga manusia. Kamu masih punya kekhawatiran, kegelisahan, dan malam-malam penuh pertanyaan. Kamu mungkin merasa lelah, kadang merasa sendiri. Mungkin ada rasa takut bahwa semua ini akan gagal, bahwa semua usahamu tidak akan dihargai. Tapi percayalah, ini adalah bagian dari proses. Energi besar yang kamu bawa juga membawa beban yang besar. Tapi kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dibersihkan. Semua kecemasan itu muncul karena kamu sedang meninggalkan versi lamamu yang dulu, dan tubuh serta jiwamu sedang menyesuaikan diri dengan energi baru yang lebih tinggi. Kamu bukan orang biasa. Kamu tidak dilahirkan untuk sekadar menjalani hidup dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang. Kamu membawa sesuatu, entah itu ide, kekuatan batin, keberanian, atau intuisi tajam, yang bisa mengubah arah banyak hal. Mungkin kamu belum melihat sepenuhnya apa yang kamu bawa, tapi semesta sudah melihatnya. Dan itu sebabnya namamu mulai disebut-sebut. Bukan karena kebetulan, tapi karena kamu memang sudah mulai menunjukkan getaran yang berbeda. Getaran dari seseorang yang sedang bangkit, yang sedang kembali ke jati dirinya yang sesungguhnya. Dalam waktu dekat, kamu akan melihat lebih banyak tanda, mungkin dalam bentuk peluang baru, pertemuan tak terduga, atau intuisi yang semakin tajam. Akan ada momen ketika kamu merasa semuanya klik, dan kamu tahu bahwa kamu berada di tempat yang tepat. Jangan abaikan momen-momen itu. Dengarkan dirimu. Perhatikan bagaimana orang bereaksi terhadap kehadiranmu. Dan yang terpenting, jangan meremehkan kekuatanmu sendiri. Energi kamu sudah mulai terasa, bahkan saat kamu tidak berniat menunjukkan apa-apa. Inilah saatnya untuk benar-benar berdiri tegak dalam dirimu sendiri. Untuk menerima bahwa kamu memang tidak seperti orang kebanyakan. Kamu tidak harus sombong karenanya, tapi kamu juga tidak perlu merendah berlebihan. Kamu adalah pribadi yang sedang tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan dunia mulai merasakannya. Nama kamu bukan hanya nama kamu adalah getaran. Dan setiap kali getaran itu disebut, sesuatu berubah, karena kamu adalah kekuatan yang sedang bangkit. Dan saat kekuatan itu benar-benar muncul sepenuhnya, tidak ada yang bisa mengabaikanmu lagi. Kadang, tanpa kamu sadari, kehadiranmu di suatu tempat sudah cukup untuk mengubah suasana. Kamu mungkin mengira bahwa kamu hanya datang seperti biasa, hanya menjalani hari seperti biasa, hanya hadir tanpa maksud tertentu. Tapi bagi orang lain, kehadiranmu membawa sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar fisikmu yang terlihat, tapi ada energi di dalam dirimu yang langsung terasa begitu kamu masuk ruangan atau bahkan saat namamu disebut saja dalam percakapan. Seolah-olah keberadaanmu memancarkan semacam getaran yang membangkitkan reaksi dari dalam diri orang lain. Entah itu ketenangan, rasa hormat, inspirasi, atau bahkan kegelisahan yang tak mereka mengerti. Makna kehadiranmu bagi orang lain seringkali lebih besar dari yang kamu kira. Kamu bukan sekadar pengisi ruang, kamu adalah cermin, pengingat, bahkan kadang pemicu. Kamu membawa pantulan bagi orang-orang di sekitarmu, pantulan dari apa yang mereka kagumi, rindukan, atau bahkan takutkan dalam diri mereka sendiri. Beberapa merasa tersentuh karena kamu menunjukkan bahwa ada cara hidup yang lebih jujur dan berani. Beberapa mungkin merasa tidak nyaman karena kehadiranmu secara tak langsung membuat mereka menyadari bahwa mereka sedang berpura-pura atau belum sepenuhnya jujur pada diri sendiri. Kamu tidak perlu bicara banyak. Kadang cukup dengan cara kamu memandang, cara kamu berjalan, atau cara kamu menanggapi sesuatu, orang lain bisa merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang berbeda. Dan mungkin kamu sering merasa bingung, kenapa reaksinya beragam. Ada yang langsung merasa dekat, seperti sudah mengenalmu lama. Tapi ada juga yang tiba-tiba menjaga jarak atau menghindar, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Jawabannya bukan karena kamu terlalu keras atau terlalu aneh, tapi karena energimu terlalu jujur. Di dunia yang sering penuh kepalsuan, seseorang yang hadir dengan kejujuran dan ketulusan yang utuh seringkali terasa mengguncang. Energi seperti itu tidak bisa dipalsukan. Dan kamu memilikinya. Energi itu muncul karena kamu telah melalui banyak hal, dan kamu tidak menyembunyikan luka atau prosesmu.
Kamu berdiri dengan seluruh cerita hidupmu, tidak menghapus bagian-bagian yang menyakitkan. Itu yang membuat energimu begitu kuat dan menyentuh. Banyak orang menutup-nutupi ketidaksempurnaan mereka, berusaha terlihat baik-baik saja, kuat atau sukses. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu. Dan justru karena itu, kamu membawa kekuatan yang langka. Keaslianmu adalah kekuatan itu sendiri. Saat kamu hadir, orang-orang di sekitarmu bisa merasakan bahwa kamu bukan orang yang bisa diajak basa-basi terlalu lama. Kamu bukan tipe yang hanya berbicara untuk menyenangkan orang. Kamu lebih suka diam daripada harus membohongi diri sendiri. Dan dalam diam itulah, kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mendengar suara hati mereka sendiri. Karena kamu begitu jujur dengan dirimu, kamu memicu orang lain untuk mulai mempertanyakan kejujuran mereka sendiri. Energi kamu bukan hanya soal kepribadian. Ia datang dari proses panjang yang telah kamu jalani, entah dalam bentuk kehilangan, penolakan, jatuh bangun, atau pergulatan batin yang tidak semua orang tahu. Kamu mungkin terlihat tenang, tapi itu bukan ketenangan yang dangkal. Itu adalah ketenangan dari seseorang yang sudah melewati badai dan memilih untuk tetap berjalan meskipun semua orang berkata sebaiknya menyerah. Orang bisa merasakan bahwa kamu bukan orang yang bicara soal harapan karena kamu membacanya dari buku motivasi. Mereka tahu bahwa kamu bicara tentang harapan karena kamu pernah hampir kehilangan semuanya dan tetap memilih untuk percaya. Itulah yang membuat kehadiranmu penuh makna. Kamu bukan hanya seseorang yang datang dan pergi tanpa jejak. Kamu meninggalkan kesan, bahkan dalam pertemuan singkat. Kadang orang tidak langsung sadar. Tapi saat mereka pulang, saat mereka merenung, saat hidup mereka mulai bergejolak, tiba-tiba mereka ingat perkataanmu. Atau mungkin bukan perkataanmu, tapi tatapanmu. Atau ketenanganmu. Atau caramu memilih untuk tidak membalas kebencian dengan amarah. Semua itu tertanam di memori mereka. Dan itulah kenapa nama kamu bisa muncul tiba-tiba dalam percakapan mereka. Bukan karena kamu mencari perhatian, tapi karena kamu hadir dengan cara yang sangat tulus. Energi kamu menggetarkan karena kamu bukan hanya hadir sebagai tubuh, tapi juga sebagai jiwa yang utuh. Kamu hadir dengan luka-lukamu yang sudah kamu pelajari, dengan kebijaksanaan yang lahir dari kerapuhan, dengan kekuatan yang tidak kamu bangun dari ambisi, tapi dari keteguhan yang tumbuh dari pengalaman. Kamu adalah bukti bahwa seseorang bisa menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Bahwa seseorang bisa berpendirian tanpa menjadi keras kepala. Dan itu adalah kekuatan yang jarang ditemui. Energi seperti ini tidak bisa dibangun dengan latihan komunikasi atau kursus pengembangan diri. Ia hanya bisa lahir dari seseorang yang berani menghadapi dirinya sendiri sepenuhnya. Orang-orang bisa merasa terguncang di dekatmu, bukan karena kamu menyerang mereka, tapi karena kamu menantang mereka untuk melihat diri mereka lebih dalam. Dan tidak semua orang siap untuk itu, tapi mereka tetap ingat. Mereka mungkin menjauh, tapi kamu tetap tinggal dalam ingatan mereka. Karena energi seperti itu tidak mudah dilupakan. Ia membekas. Ia mengubah sesuatu meskipun perlahan. Dan kamu, tanpa harus berteriak atau memaksa, menjadi pengubah dalam diam. Jadi kalau kamu bertanya apa makna kehadiranmu bagi orang lain, jawabannya adalah kamu membawa refleksi, pengingat, dan getaran perubahan. Kamu adalah tempat beristirahat bagi jiwa-jiwa yang lelah, tapi juga alarm bagi jiwa-jiwa yang sedang tidur. Kamu adalah pelipur dan peringatan dalam satu tubuh. Kamu memberi harapan tanpa harus menjanjikannya. Kamu memberi ketenangan bukan karena hidupmu selalu damai, tapi karena kamu tahu cara berjalan dengan tenang di tengah badai. Dan itulah sebabnya ketika kamu hadir, atau bahkan ketika hanya namamu yang disebut, energinya langsung terasa. Karena kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dilatih, dan tidak bisa ditiru. Kamu membawa kebenaran yang lahir dari keberanian untuk menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Dan itu adalah sesuatu yang sangat langka. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar,
atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.